Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Ini adalah aspek geologi untuk pembangunan ibu kota negara. Tadi kalau Anda lihat background saya, sebenarnya kita bukan ahli geologi teknik gitu ya. Tetapi kalau saya mengatakan diri saya adalah geologis saja. Ini terutama di daerah-daerah anti-clean Loa Haur sampai Separi, itu ada mud volcano. Kemarin soalnya ada yang nanyain juga dari beberapa diskusi, itu bisa jadi kayak Lapindo nggak? Oh bisa, di situ ada mud diapir, banyak sekali mud diapir. Di mana? Di sepanjang gunung Loa Haur sampai ke Separi, di Loa Haur sampai Saka Kanan, itu keluar seperti ini nih, mud diapirism. Kenapa begitu? Ya karena transpirational system di situ membuat lumpur-lumpur N6 yang sebagai alas dari delta yang sebelumnya itu keluar semua ke permukaan. Potensial hazardnya adalah mud volcano, gas pocket, seperti saya katakan tadi, itu ada patahan-patahan di sini, ya, secara lebih detailnya. Makanya tadi saya katakan di daerah-daerah ini yang biru ini, daerah biru ini adalah daerah-daerah mud volcano ini, daerah biru ini yang muter ini. Ini banyak sekali saya survei di sana mud volcano dan rembesan-rembesan minyak itu. Dan ini cukup berbahaya itu. Jadi ini harus diperhitungkan sekali, apalagi kalau jadi daerah pemukiman dan sebagainya. Sekarang pun Samarinda udah kesulitan dengan daerah situ, karena orang yang punya tanah di situ nggak bisa jual. Dari dulu saya udah peringatkan 2002 itu ketika ada perumahan-perumahan dibangun, itu daerah mud volcano, itu bahaya itu. Tapi ya tetap aja geologis ngomong, mereka nggak perhatikan, ya jadinya kayak gitu. Nah ini soal ibu kota negara, kita nggak boleh main-main, jadi ini harus diperhatikan betul, dipetakan secara betul di mana daerah mud volcanonya. Kemudian konfigurasi patahan dangkal dan tantangan untuk infrastruktur sipil. Sering sekali di sana, karena peta-peta patahan yang saya tunjukkan di peta tadi itu bukan patahan sembarangan. Itu setiap tahun itu jadi proyek di PUPR atau di PU dulu itu untuk selalu dibenerin. Karena apa? Ini bukan patahan aktif, tetapi ya karena dia ada gravity difference gitu antara satu, karena bidang lemah, makanya dia akhirnya banyak mengalami pelongsoran kayak gini. Jadi ketidakstabilan gitu. Bukan berarti dia patahan aktif gitu. Tapi ya terus-menerus longsor karena gravity settling dari blok-blok itu. Jadi kalau dipetakan, ini dia. Ini semua peta patahan-patahan ini terkonfirmasi dari seismik. Yang saya lihat sebenarnya di peta geologi P3G95 yang saya lihat itu nggak sedetail ini. Jadi ini bisa dipakai sebenarnya untuk mendeliasi daerah-daerah yang kemungkinan harus dijadikan perhatian khusus untuk setiap tahun di growing atau apa secara geologi teknik, tapi nggak bisa begitu saja dibiarkan. Ini semua datanya dari subsurface kalau Anda lihat, dan peta-peta terutama tadi itu di IKN yang hitam ini, itu ada ada fault skala besar di situ, yang bukan fault aktif, tetapi ya dengan kemiringan seperti itu, hujan ya longsor lah dia itu. Dan kalau ada jalan di situ ya tiap tahun pasti ada proyek. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, ini adalah seismograph map yang saya katakan adalah basis saya untuk mulai menulis kemarin itu Desember tentang ibu kota negara, karena saya punya map yang detail yang saya petakan di daerah sini yang menunjukkan, lihat nih, ini banyak sekali ini patahan-patahan, dan ini patahan ini diambil baik dari seismik maupun SAR analisis maupun pengecekan ke lapangan lewat titik-titik yang merah ini, terutama adalah deskripsi singkapan-singkapan di daerah situ. Tentunya kami juga datang ke situ bukan hanya di titik merah ini, tapi hampir keseluruhan daerah itu kita datangi. Tapi hanya di titik-titik merah itu yang kita dapatkan deskripsi detail supaya membuat evaluasinya lebih bagus. Dan kalau Anda lihat ini peta ini detail sekali, regardless dengan nama formasi. Di sini peta ini menunjukkan adalah umur. Jadi garis-garis ini adalah umur. Di sini ada umur N8, umur N7, umur N6, N4 ya, N5, kemudian N9, dan yang lebih muda ini makin di sini makin lebih muda. Kalau Anda lihat itu adalah seismograph, artinya seismik yang di cropping out ke atas. Jadi ini semuanya pakai data seismik dan cropping, jadi outcrop. Jadi kombinasi seismik dan outcrop, sehingga apa? Fasies detail bisa dilihat di sini. Fasies detail bisa dilihat. Memang dalam
sandi stratigrafi, kita katakan formasi itu adalah yang bisa dipetakan di skala 25.000 misalnya kayak gitu. Tetapi ini kita nggak bicara soal formasi, bahkan petanya 10.000 waktu kita bikin itu. Sehingga dari permukaan itu short hole seismik kita analisis dan keluar dengan fasies-fasies yang terkait dengan bentik kedalaman di situ. Jadi ada fasies fluvial upper delta plane, delta front yang merah ini, kemudian prodelta inner shelf ya, yang biru terutama ini prodelta inner shelf, artinya banyak lempungnya, banyak gampingnya. Kemudian fasies middle shelf dan outer shelf slope yang hijau-hijau ini. Nah, kalau Anda lihat ini banyakan lempung, walaupun ditaruh kuning juga di situ. Kuningnya itu adalah fasies pasir longsoran di middle shelf, outer shelf, batial slope itu. Kemudian ada yang batial di marine, ada yang hitam di daerah sini. Di daerah sini ada yang hitam. Ini kira-kira, kemudian kalau kita lihat 3 dimensinya, ini sering saya sebar kemana-mana, ini nunjukin daerah IKN yang inti tadi itu. Ya, kalau kita lihat ini faulted sebenarnya. Ini karena saya berani katakan itu karena kita juga lewat di daerah situ dan memetakan ini faulted gitu ya. Dan hati-hati dengan fault-fault yang besar ini, nanti kita lihat di lapangan bentuknya seperti apa. Belum lagi bicara soal di daerah sekitarnya, daerah lainnya. Ini hijau ini adalah fasies middle shelf, outer shelf sampai slope. Jadi slope deposit. Jadi yang endapan laut dalam itu ada di sini semua. Yang biru itu inner shelf, pro delta, kalau itu delta gitu, inner shelf, gamping itu ada di sini. Kemudian yang kuning dan merah itu lebih ke deltaik, lebih dangkal di daerah barat ini. Kemudian, nah ini contoh sedimentasi singkapan batuan di kawasan IKN juga. Ini contohnya di Pulau Balang yang terkenal sebagai formasi Pulau Balang. Kelihatannya ada pasirnya ini. Tapi kalau kita lihat di pasir ini bagian bawahnya selalu terlihat ada flame structure, kemudian ada escape structure di pasirnya juga. Ini semua adalah endapan-endapan longsoran sebenarnya. Dan selang-seling di sini endapan-endapan gravity flow. Walaupun ada juga traksinya gitu ya, di pulau-pulau itu, Pulau Balang besar, Pulau Balang kecil, hampir tiap tahun dulu saya 3 kali ke sini waktu ngerjain disertasi itu. Nah ini juga lokasi tipe formasi Pulau Balang dan kebanyakan adalah shale yang terendam ini, tapi shale itu kalau di ini kan ada sandnya tipis-tipis di dalamnya dan itu tipikal khas endapan turbid. Anda bisa lihat ini tadi yang saya katakan arah struktur-struktur besarnya north east south west dan potongan-potongan ini ada disebut juga patahan adang. Tadi saya sebutkan di sini ada adang fault, bukan andang ya, adang fault. Kemudian di utara ada Mangkaliat fault, di sini terus ada Central Range atau Kucing High. Kemudian di Selat Makassar. Nah kalau lebih detailnya ini adang itu daerah sini di Teluk Adang. Nah ini daerah ibu kota baru kita ada di sini dari SRTM image map ini. Kemudian bisa terlihat ini saya overlay dengan fault yang juga ditarik berdasarkan seismik di sini. Jadi relatif tidak terlalu banyak fault kelihatannya, tetapi kalau kita lihat detail nanti berdasarkan peta permukaan dan seismik yang lebih detail, maka akan kelihatan bahwasanya ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Ini dari peta geologi P3G tahun 95 saya masukkan di sini dan secara sederhananya hanya ada 2 formasi di situ ya. Kalau Pulau Balang sama Pamaluan di daerah sini. Di section ini diambil di formasi Bebulu, kalau biru ini Bebulu, di atasnya adalah Pulau Balang. Kalau di daerah selatannya, tapi ini karena diambil dari punyanya P3G, tapi kalau kita lihat di situ adalah Pamaluan dan Pulau Balang. Cross section yang saya bikin di daerah tersebut, kalau Anda lihat di sebelah kanan ini daerah yang paling bawah ini, itu adalah ini. Di bagian bawah, itu ada Pulau Balang, Pamaluan, makanya saya katakan tadi di formasi Pulau Balang, Pamaluan ini umumnya di sini, tetapi di sini dan ini semua berdasarkan seismik, jadi Anda bisa lihat bahwa struktur itu banyak di sini, di daerah yang saya sebut Pulau Balang Pamaluan Dominated Formation ini, umurnya N4, N5, N6. Kemudian makin ke arah sini umurnya, kalau Anda lihat ini berdasarkan umur, warna-warna itu, jadi umurnya N9 ke atas, ini lebih muda. Dan Anda lihat, nah inilah tempat di mana banyak antiklin-antiklin ini yang menghasilkan minyak di situ. Sementara di sini antiklinnya terpatah-patahkan, mungkin ada rembesan-rembesan minyak dan sebagainya, karena ada Teluk Balikpapan juga, ada Balikpapan B,
formasi Balikpapan yang ada minyaknya di daerah sekitar Balikpapan dan sekitarnya landasan situ. Tapi banyak bocor ke sana. Tapi giant field pada umumnya ada di lokasi Gentle Anticline ini. Dari segi tinjauan regional stratigrafi, kalau kita lihat pakai nama formasi, tetap nama formasi, sementara nanti saya akan bilang pakai nama sequence stratigrafi, sequence kayak gitu. Formasinya kalau Anda lihat semua itu pada umumnya disebut sebagai formasi Tuyu Pamaluan di sini. Sebagian ada bebulu di situ, kemudian kadang-kadang ada kuning, ada pasir juga. Jadi ada lempung, kebanyakan lempung, ada pasir-pasir sedikit, gitu. Terus ada gamping juga di situ yang perlu dipertimbangkan. Makanya pada waktu bicara soal kars, saya bicara juga di daerah IKN juga ada karsnya. Nanti saya akan tunjukkan karsnya ada di mana. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.